Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiwi, panitia dari Tampil. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini, yang diselenggarakan oleh BISA AI berkolaborasi bersama ID 5G Ecosystem. Sebelum acaranya dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti event serta berikan komen dan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan bisa lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI dan IT, melalui aplikasi BISAI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Selain itu juga di aplikasi BISAI Academy terdapat fitur diskusi private di mana Bapak Ibu dapat diskusi langsung bersama pemateri yang ahli pada bidangnya terkait AI, IoT, dan lainnya. Dan bisa berdiskusi juga mengenai riset maupun penyusunan tugas akhir. Saat ini kami memiliki program unggulan seperti yang pertama ada masterclass dan on-job training back-end intensive program. Yang kedua ada masterclass dan on-job training front-end intensive program. Yang ketiga ada masterclass dan on-job training data science intensive program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BISAI Jakarta atau Bandung, maupun partner BISAI, serta bisa secara online jika lokasi peserta di luar Jakarta atau Bandung. Pendaftaran program ini sampai dengan 31 Januari 2021 melalui aplikasi BISAI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silahkan daftar sebelum tempatnya kehabisan karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil dan instagram.com/tampil. Jangan lupa juga untuk follow sosial media BISAI, ada youtube.com/BISAI, instagram.com/BISAI, dan ikuti juga grup Telegram BISAI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating dan komen positif pada poster Tampil yang BISAI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Sidik, saya pembicara hari ini di webinar Advanced React Native, Push Notification dan Firebase. Mungkin akan saya langsung mulai saja ya webinarnya karena sudah terlambat 20 menit. Ini saya mengirim link GitHub project yang akan saya jelaskan hari ini. Pertama-tama kita akan belajar tentang Firebase React Native. Mohon maaf, bisa tunggu sebentar. Untuk sementara teman-teman bisa lihat projectnya dulu di GitHub. Bisa dilihat di root, di app.js, dan di folder app di notification.js. Nanti saya akan jelaskan codingannya. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama-tama kita bisa membuat projectnya di CMD menggunakan React Native Init, dan nama projectnya saya menggunakan rn_study. Ini project yang akan saya gunakan. Lalu yang kedua, kita bisa mengecek page rn file. Kita akan cek dan saya sedang tidak ada device iOS, jadi sekarang menjelaskan yang Androidnya. Yang pertama-tama harus kita lakukan saat menginstal Firebase adalah menginstal React Native Firebase /app dulu. Bisa menggunakan yarn atau bisa menggunakan npm, lalu dipastikan pada projectnya. Setelah itu di run. Setelah refresh projectnya di console.google.com. Ini pada awal pembuatan teman-teman bebas memasukkan nama projectnya semau teman-teman, tapi di sini saya menggunakannya rn Firebase. Setelah projectnya dibuat, settingnya adalah kita menambahkan app-nya di sini, add menambahkan yang Android, lalu package melihat di sini di Android, lalu app, lalu src, terus di main, di sininya ada manifest.xml. Package itu yang di paling atas, ya, package com rn underscore tadi. Ini package lalu di sini
ini teman-teman menginstalkan nama aplikasinya bebas ya, ini yang akan ditampilkan di Visual Firebase-nya. Lalu yang ini debug certificate SHA1 itu bisa diambilnya di sini. Di projectnya, lalu ke Android, lalu run Gradle dan signing report. Nanti akan banyak key yang tersedia di signing report, tapi kita hanya memerlukan yang debug dan key SHA1-nya saja. Mungkin ada ke suaranya tidak terdengar atau bagaimana, mohon teman-teman bisa bilang ke saya di chatnya ya. Nah, ini comment signing reportnya sudah di run, dan di sini variannya kita akan memilih yang debug. Ini debug yang kita butuhkan itu yang ini. Lalu key yang kita butuhkan adalah key SH1-nya, ini dikopikan, di copy terus di paste ke sini. Sudah di paste, kita register app, lalu download config file. Config file ini adalah Google Service.json. Ini config file saya. Teman-teman mungkin ada field yang berbeda, tapi tidak usah dipikirkan, itu memang sudah auto generate dari Firebase-nya. Lalu Google Service.json ini dikopikan ke Android, di folder Android-nya, lalu folder app, lalu di paste seperti yang di sini, di dalam folder app-nya, di luar folder src dan build. Ini yang akan kita pastekan di sini. Sudah itu Firebase SDK-nya ini kita menambahkannya di Gradle. Di sini ada keterangannya. Nah, pada Android, Google Gradle di sini kita menambahkan dependensi ini, respect Google JS Google 433 yang ini. Lalu di Android app di sininya yang build Gradle, kita menambahkan di paling atas yang apply plugin, Android application, dan JS Google Service. Setelah itu arahkan lagi ke folder Android pada CMD, dan kita harus dibuild dulu ya Gradle build. Kita akan menunggu prosesnya beres terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses lainnya. Buat Gradle ini emang agak lama ya teman-teman. Jadi kamu jangan coba di laptop sendiri. Untuk setting di iOS kebanyakan kita settingnya di Xcode, jadi mungkin tidak ada titik yang di folder iOS ini, tidak seperti Android. Jika ini sepertinya bakal lama untuk buildnya. Untuk yang proses setup pertama, jika build sudah selesai, ini kita akan lanjut ke proses install yang kedua, yaitu install cloud messaging. Di sini bisa di scroll ke bawah, terus ada cloud messaging ini, langsung diklik yang usage, kita kesini. Sudah itu kita install lagi yang pertama ini sudah diinstal saat pertama kali kita menggunakan React Native, lalu saat menginstall Firebase.
Ini kita sudah diinstalnya. Lalu yang kedua kita install yang ini, yang React Native Firebase/messaging. Jika di iOS, masuk ke folder iOS, lalu di point langsung lanjut ke ini. Di sini itu pada Firebase Cloud Messaging kita bisa mengirimkan notification atau data atau teks. Kita bebas memilihnya di sini di konsol firebase.google.com. Di sini kita scroll ke bawah, yang di sidebar-nya ada cloud messaging. Nah, yang akan kita gunakan saat ini. Ini saya sebelumnya sudah membuat dummy notification. Jadi tampilannya akan sedikit berbeda dengan teman-teman. Tapi jika langsung kita sudah memulai, nah nanti bisa masuk ke menu yang ini, notification. Yang ini kita akan membuat notification. Jika kita saat ini bisa menambahkan title-nya, yang ini title, yang ini teksnya, lalu ada bisa juga menambahkan gambar melalui URL. Title-nya saya akan namakan testing Android, dan notification-nya sama. Lalu untuk image-nya bisa tidak ditambahkan juga, tapi jika ingin menambahkan saya akan menggunakan dari sini webnya pixam.photos. Ini jadi untuk random foto yang bisa kita gunakan. Jadi ini fotonya bakal berubah-ubah, tidak sama walaupun linknya sama, pixam.photos.200. Notification name-nya ini bebas, teman-teman menambahkan apa saja juga ya. Untuk ditampilkan di konsol Firebase ya. Bisa juga teman-teman bisa melihat yang state awalnya yang diperkecil dan yang diperbesarnya sudah di expand. Untuk yang lain-lain ini kita bisa lewat dulu. Ini untuk settingnya, target up-nya apa, lalu dikirimnya kapan, lalu eventnya apa saja saat kita harus mengirimkan pesan, dan lain-lain. Ini tidak akan saya jelaskan untuk sekarang, karena sekarang teman-teman hanya akan dijelaskan tentang logiknya kita menggunakan Firebase untuk push notification. Lalu di sini kita bisa testing test message ya. Nah, untuk testing test message ini kita memerlukan FCM token atau Firebase Cloud Messaging token. Yang ini nanti akan saya jelaskan di codingan. Sekarang kita bunyi sudah beres, kita akan masuk ke dalam codingan. Saya jelaskan codingan React Native. Karena tadi yang di Firebase dan penginstalan sudah selesai, kita tinggal membuat codingannya di React Native. Di sini saya membuat folder app dan file notification.js. Di sini adalah file utama kita menggiat data dari Firebase. Di app.js kita akan menggunakan tadi saya sudah bilang notification.js ini adalah file utama kita. Logik utamanya di sini. Ini untuk yang di message jika aplikasi sudah dibuka. Untuk tampilannya saya hanya menggunakan tampilan yang sederhana, yaitu
terdiri dari view dan teks yang di dalam view. Isinya welcome to React Native. Sebenarnya teks tidak view-nya tampilannya tidak berpengaruh ya pada logik kita yang mengget. Nah ini saya di sini untuk jadi daripada komponen did update atau komponen did mount pada use efek ini kita efek ini yang kita menjalankan program saat pertama kali yaitu saya membuat function check permission. Permission ini jadi apakah si messaging-nya mempunyai permission di yang atau tidak. Di kebanyakan sudah mempunyai permission ya. Kalau tidak mempunyai permission ini akan diarahkan kepada function request permission. Kalau kita akan meminta permission ke Firebase-nya di request sini di get token. Jika kita handle permissionnya di reject, kita menggunakan ya aplikasi sendiri, konsol Firebase juga permission sudah hasilnya di lalu kita masuk ke fungsi ia memberikan data dipanggil di async storage juga library. Maaf saya telat menjelaskan. Ada di React Native secara langsung, jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Penginstalannya sederhana. Nah, hanya perlu menambahkan dengan begini kita bisa menggunakan library dari async storage. Item ini jadi kita get apakah ada item FCM token atau tidak. Jika tidak ada, maka kita akan mengambil FCM tokennya dari Firebase. Nah, sesudah diambil, jika FCM tokennya tidak kosong, men-set di async storage-nya yang item ini FCM tokennya di-set di sini. Dan value-nya adalah yang ini FCM token yang sudah diambil dari Firebase. Nah, jika FCM token sudah diambil, maka kita bisa melakukan get datanya. Karena untuk request permission tadi yang function dari awal saya jelaskan itu hanya untuk meng-get tokennya. Jika tokennya sudah di-get, maka kita bisa lanjut ke yang lain. Nah, ini cara kita mengambil data. Jika kita menerima message, jika kita menerima notifikasi pada saat aplikasi dijalankan, maka yang ini akan dijalankan messaging on message, async, remote message. Remote message ini message yang kita terima, lalu akan dimunculkan sebagai alert
dan semua message-nya akan dikeluarkan. Ini untuk apanya saya akan membuka aplikasinya ya. Mohon ditunggu sebentar untuk emulatornya karena agak lama, jadi saya akan menjelaskan yang lainnya. Lalu ini yang karena di return program ini untuk mereturn atau gampangnya itu untuk di komponen lab saya itu jika kita menambahkan return pada use effect ini berfungsi sebagai komponen get unknown, komponen will unknowns. Maaf. Jadi jika aplikasinya di close, maka variable foreground ini yang kita akan gunakan untuk mengambil data akan pas mengeluarkan alert lagi jika aplikasi sudah dikeluarkan. Untuk notification yang seperti ini, yang ada di notification bar itu jika aplikasi tidak dibuka ya teman-teman. Jika aplikasi tidak dibuka atau aplikasi sedang di close atau aplikasinya sedang di background gitu, ini notification-nya akan berpindah ke notification bar. Nah, untuk codingannya hampir sama seperti yang ini, tapi setelah messaging kita akan memanggil on background message. Nah, karena kita fungsi dijalankan saat aplikasinya di close, maka kita akan menambahkannya pada index.js. Nah, jika kita menambahkannya di sini, maka walaupun aplikasi di close, kita fungsinya akan terus berjalan. Nah, di sini messaging, set background message handler, lalu jika sudah di handle maka akan dijalankan yang ini console log, akan di print di log di sebelah sini. Lalu notifikasi akan muncul di notification bar. Ini yang sudah berjalan. Untuk mengetahui FCM token, saya mengoutputkan FCM token yang sudah di-get tadi di konsol di sini. Jadi agar dari konsolnya bisa dikopikan ke dalam Firebase-nya di sini. Karena jika kita tidak menambahkan token, kita tidak tahu Firebase tidak akan tahu akan mengirimkan kemana. Nah, ini dikopikan semuanya ada ke sini misal dikopikan, lalu klik add. Jika sudah di add, nanti akan muncul di sebelah sini, lalu dicek, lalu bisa mengklik tes. Nah, jika message sudah dikirim, maka nanti akan muncul alert. Ada masalah ini sepertinya dengan aplikasi ini, jadi tidak ada alert. Kita coba sekali lagi. Jika masih tidak bisa, saya akan mencoba restart dulu aplikasinya. Masih belum ada, berarti ini butuh di restart, di reload. Nah, ini test message. Ini ada error.
Kita akan coba yang di background. Masih ada juga ternyata. Nah, sepertinya saya akan coba delete aplikasinya dulu, langsung diinstal ulang. Kita akan mengulang prosesnya yang run Android. Jadi sistem cara kerja Firebase Cloud Messaging itu adalah dari Firebase-nya mengirimkan data, lalu data diterima oleh Android atau iOS. Simpelnya seperti itu. Jika ada custom message atau message yang menggunakan variabel, itu bisa ditaruh di backend dan kita bisa mempushnya ke dalam Firebase, lalu dari Firebase dikirimkan ke device Android atau device target, mau berupa Android, baik berupa Android, iOS, browser atau lain-lain. Bentukannya berganti. Jadi bisa ditambahkan ulang. Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Nah, message berhasil diterima ya, ini yang tadi seperti saya bilang di alert, yang ini message yang kita terima. Untuk mengcustomnya teman-teman bisa menggunakan view baru atau menggunakan memasukkan data ke dalam variabel, atau bisa banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Ini data yang masuknya berbentuk JSON, jadi ya acak-acak seperti ini. Jika dilihat di tampilan Android, tapi teman-teman bisa melihatnya lebih jelas jika di konsol, di lognya, di konsol. Nah, ini jika aplikasinya dibuka maka akan muncul alert, dan jika aplikasinya ditutup, nah aplikasi saya tutup di emulatornya, lalu tokennya dikirim, kita bisa lihat. Nah, di lognya muncul message handled in background. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika di konsol di log akan lebih rapi terlihatnya. Ini yang terlihat di log bentuknya JSON, dan ini yang di notification bar. Nah, ini yang di notification bar. Sama seperti ini, testing Android, lalu ini fotonya. Seperti yang saya bilang tadi, ini fotonya random ya, generate random dari URL-nya, jadi tidak akan sama dengan yang ini. Jadi jika saya mengirimkan foto lagi sekarang akan berbeda hasilnya. Nah, kita close. Kita kirimkan lagi. Nah, message-nya masuk dan gambarnya juga berbeda. Nah, ini. Untuk tutorialnya mungkin hanya sekian. Omongan terlalu cepat yang
Mas Dedi tidak mengerti di bagian mana ya Mas, akan saya jelaskan ulang. Mohon maaf karena pace saya terlalu cepat mungkin. Jika ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan yang tadi kurang jelas, bisa dikirimkan di chat, di public chatnya ya, ditampil di Vivon. Mungkin saya akan membuka 10 menit untuk pertanyaan, untuk teman-teman menulis pertanyaan di chatnya. Jika sudah di jika sudah ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Tapi jika setelah 10 menit mungkin tidak ada yang bertanya, saya akan sudahi webinar hari ini. Untuk teman-teman yang baru datang mungkin ingin mengetahui caranya atau mungkin codingannya, tapi jika codingan secara rinci tidak tidak bisa saya jelaskan ulang. Tapi jika untuk codingannya uh, yang secara mendetail mungkin saya akan bisa jelaskan. Atau jika tidak tahu itu teman saya akan mengirimkan linknya, link codingannya di chat. Di sana codingan yang saya gunakan untuk webinar hari ini bisa dilihat-lihat dulu di 10 menit itu kan di jam 16.05. Jika tidak ada yang bertanya akan saya tutup webinar hari ini. Mohon pengertian.
Sisa 1 menit lagi sebelum saya menyudahi webinar hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkannya di public chat. Terima kasih.